Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu siang yang terik, pasar kota dipenuhi orang-orang yang berbelanja kebutuhan harian. Di tengah keramaian itu terdengar suara Abu Jahil yang berdebat dengan seorang pedagang daging. "Wah, daging ini kelihatan gemuk dan segar. Tapi kenapa babi diharamkan? Padahal dagingnya kelihatan lezat begini," seru Abu Jahil dengan nada kesal. Pedagang itu pun hanya mengangkat bau. "Tanya saja ke Abu Nawas kalau kamu penasaran. Dia itu lebih pandai bicara soal hal-hal seperti ini." Dan kebetulan Abu Nawas sedang lewat membawa sekeranjang buah. Mendengar namanya disebut, ia pun mendekat dengan senyum khasnya. "Wahai Abu Jahil, kenapa kamu ribut seperti kambing yang kehilangan rumput?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Aku tuh bingung Abu Nawas. Kenapa babi diharamkan dalam Islam? Padahal lihat aja tuh dagingnya, gemuk dan menggoda. Apa salahnya sih kalau dimakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi kalau aku hanya menjelaskan dengan kata-kata, kamu pasti tidak puas. Bagaimana kalau kita lihat sendiri jawabannya? Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil berjalan di pinggiran kota. Di sana mereka tiba di sebuah peternakan babi yang penuh dengan kandang dan genangan lumpur. Babi-babi itu tampak puas berguling-guling tanpa peduli dengan bau busuk di sekitar mereka. Abu Nawas pun menunjuk seekor babi yang tengah menyantap sesuatu. "Kamu lihat itu, Abu Jahil?" "Tentu saja. Tapi apa itu yang dimakan?" tanya Abu Jahil penasaran. Abu Nawas pun mendekat dan berkata dengan nada yang serius, "Itu kotorannya sendiri." Abu Jahil pun terperangah. "Astagfirullah, tapi bukankah kalau dimasak nyampe matang, penyakitnya bisa hilang Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengangguk pelan. "Ya benar, tapi larangan Allah itu bukan hanya soal kesehatan Abu Jahil. Ada hikmah yang lebih dalam. Coba bayangkan, jika kita terbiasa makan sesuatu yang menjijikan dan mengabaikan larangan Allah, hati kita lama-lama akan terbiasa membantah perintahnya." Abu Jahil pun terdiam merenungi ucapan Abu Nawas. "Jadi ini bukan cuma soal daging ya?" "Nah, tepat sekali," jawab Abu Nawas. "Ini soal ketaatan Abu Jahil. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita, bahkan jika kita tidak selalu memahami alasannya. Sama seperti seorang ayah yang melarang anaknya bermain api, bukan karena ingin membatasi kebebasan, tapi karena ingin melindunginya." Mereka pun kembali berjalan ke kota sambil berbincang. Abu Jahil pun terlihat lebih tenang. Namun setibanya di pasar, Abu Jahil kembali bertanya, "Tapi Abu Nawas, kenapa Allah tidak melarang semua hewan yang kotor? Ada ayam yang suka berkubang di lumpur juga kan?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Kamu memang selalu kritis Abu Jahil. Tapi ketahuilah, setiap larangan Allah pasti berdasarkan ilmu yang sempurna. Babi bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga cara hidup dan sifatnya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ayam memang suka berlumpur, tapi ia tidak makan kotorannya sendiri. Dan lagi pula, Allah menciptakan ayam itu untuk manfaat manusia. Sementara babi lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan." Abu Jahil pun hanya terdiam lama. "Aku mengerti sekarang. Larangan Allah itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi justru untuk menjaga kesehatan tubuh dan hati kita." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Itulah hikmah dari perintah Allah Abu Jahil. Taat kepadanya tidak pernah membawa kerugian, melainkan keberkahan yang tak terduga." Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan larangan Allah. Ia sadar bahwa di balik setiap aturan selalu ada hikmah yang luar biasa, meskipun akal manusia belum selalu memahaminya. Kisah selanjutnya.
Di suatu pagi di pinggir pasar, Abu Jahil duduk santai di sebuah warung sambil mengepulkan asap rokok. Ia tampak menikmati pagi itu, meskipun orang-orang di sekitarnya tampak menutup hidung. Aduh, Abu Jahil, kamu membuat udara pagi yang segar jadi seperti dapur pembakaran, keluh seorang tetangga. Ya kalau tidak suka, jangan deket-deket lah, balas Abu Jahil sambil meniupkan asap ke arah yang berlawanan. Di tengah situasi itu, datanglah Abu Nawas membawa keranjang buah. Melihat Abu Jahil yang asyik merokok, ia pun menghampirinya dengan senyum penuh arti. Wahai Abu Jahil, kamu pagi-pagi udah seperti cerobong asap kapal laut aja, goda Abu Nawas. Abu Jahil pun bertanya, Abu Nawas, kamu ini memang suka ikut campur. Aku hanya ingin menikmati hidup, dan lagi pula apa salahnya merokok? Tidak ada larangan yang jelas dalam agama. Abu Nawas pun mengangkat alis. Bener gak ada larangan? Oh iya bener, yang ada kan cuma bilang makruh, ada bilang yang mubah. Jadi aku tidak melanggar aturan kan? Abu Nawas pun tersenyum. Kalau begitu ayo ikut aku, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Dengan rasa penasaran, Abu Jahil pun mengikuti Abu Nawas ke kebun belakang rumahnya. Di sana ada sebuah tungku besar yang penuh dengan kayu bakar. Asap mengepul tebal dari tungku itu. Coba Abu Jahil, kamu masuk ke dekat tungku itu dan hirup udaranya, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah tungku. Masuk ke tungku? Kamu gila Abu Nawas, aku bisa sesak nafas kalau hirup asap sebanyak itu, protes Abu Jahil. Abu Nawas pun hanya tersenyum. Loh, tadi kamu bilang asap nggak masalah. Apa bedanya dengan asap rokok yang kamu hirup setiap hari? Itu beda Abu Nawas, asap tungku itu kan tebal dan langsung menyiksa dada, kata Abu Jahil mulai gelisah. Abu Nawas pun menggeleng pelan. Justru itu masalahnya Abu Jahil. Asap rokok mungkin terlihat kecil dan tidak langsung terasa, tapi perlahan-lahan ia merusak paru-parumu, sama seperti tungku ini merusak udara di sekitarnya. Allah memerintahkan kita untuk menjaga tubuh, bukan menghancurkannya Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam. Tapi aku sudah kebiasaan Abu Nawas, dan lagi pula berhenti itu juga susah kan? Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tidak ada yang mudah dalam ketaatan Abu Jahil. Tapi setiap langkah yang kamu ambil untuk menjaga amanah tubuh ini pasti akan mendapat pahala dari Allah. Ingat, tubuhmu ini bukan milikmu sepenuhnya. Allah yang menitipkannya padamu. Abu Jahil pun tertegun mendengar nasihat itu. Ia sadar bahwa menjaga tubuh adalah bagian dari ibadah yang sering ia abaikan. Dan sejak saat itu Abu Jahil pun berusaha mengurangi kebiasaan merokoknya. Meski tidak langsung berhenti, ia tahu bahwa setiap usaha kecilnya adalah bentuk ketaatan yang akan Allah lihat dan balas dengan kebaikan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi Abu Nawas dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Seperti biasa, Abu Jahil selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan serius untukmu, kata Abu Jahil sambil menyilangkan tangan di dada. Abu Nawas yang sedang santai menyeruput teh menjawab dengan tenang. Apalagi kali ini Abu Jahil, jangan-jangan pertanyaanmu hanya untuk menjebakku lagi. Oh tidak Abu Nawas, balas Abu Jahil. Aku ingin tahu pendapatmu tentang hukum menikah siri. Apakah itu sah atau enggak? Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. Hukum menikah siri? Pertanyaanmu cukup menarik. Tapi sebelum aku menjawab, aku ingin tahu dulu,
kenapa kamu bertanya soal ini?" Abu Jahil pun terlihat gelagapan. Itu hanya rasa penasaran, tidak ada maksud apa-apa kok." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Baiklah, dengar baik-baik Abu Jahil. Menikah siri itu sebenarnya sah secara agama, asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, 2 saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun, menikah siri sering menimbulkan masalah karena tidak tercatat secara resmi di pemerintahan. Jika terjadi masalah seperti perceraian atau hak waris, sulit untuk diselesaikan secara hukum." Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk lalu bertanya, "Jadi menurutmu apakah menikah siri itu buruk?" Abu Nawas pun mengusap dagunya, berpikir sejenak lalu menjawab, "Menikah siri itu seperti memakan buah durian di tengah hutan Abu Jahil. Jika dilakukan dengan benar, baunya harum dan rasanya juga manis. Tapi jika kamu lupa aturan, bisa saja kamu makan durian busuk, bahkan tertusuk durinya." Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun makin bingung sekaligus penasaran. "Apa maksudmu dengan durian?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Maksudku, menikah itu bukan hanya tentang sah di mata agama, tapi juga harus dipikirkan akibatnya. Jika kamu menikah siri tanpa alasan kuat, hanya karena ingin sembunyi-sembunyi, itu seperti durian busuk. Masalahnya akan lebih banyak daripada keuntungannya, Abu Jahil." Abu Jahil pun terdiam, lalu bertanya dengan suara lirih, "Kalau begitu, bagaimana caranya agar menikah itu benar-benar berkah?" Abu Nawas pun menepuk pundak Abu Jahil. "Mudah saja sahabatku, nikahilah seseorang dengan niat yang tulus. Pastikan semua syaratnya terpenuhi dan catatkan pernikahanmu agar aman di dunia dan akhirat." Abu Jahil pun tampak kagum. "Kamu memang cerdik Abu Nawas. Aku rasa aku mengerti sekarang." Abu Nawas pun mengangguk dengan bijak. "Ingatlah Abu Jahil, menikah itu bukan hanya urusan cinta, tapi juga tanggung jawab. Jangan bermain-main dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara." Abu Jahil tersenyum malu-malu dan berkata, "Terima kasih Abu Nawas, aku akan ingat nasihatmu. Tapi durian itu ada di mana ya? Aku jadi ingin mencobanya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Ah Abu Jahil, kamu ini memang tidak pernah berubah. Baiklah, ayo kita cari durian bersama." Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas memang seakan tidak ada habisnya. Kali ini ia kembali mengerjai seorang pencuri yang hendak mencuri di rumahnya. Pada suatu malam, saat Abu Nawas sedang tidur pulas, ia dikagetkan oleh suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Dengan hati-hati, Abu Nawas turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip melalui lubang kunci. Dari balik pintu, ia melihat seorang pencuri sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah diambil oleh si pencuri tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai, si pencuri memanggul karung besar berisi barang curian di atas bahunya lalu kabur lewat jendela. Melihat kejadian itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ia ingin memberi pelajaran tanpa kekerasan. Diam-diam Abu Nawas mengikuti si pencuri dari belakang. Setelah berjalan cukup jauh, si pencuri mulai terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, barang curian yang ia bawa cukup berat. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah, si pencuri langsung meletakkan karungnya dan beristirahat. Saking capeknya, ia sampai lupa menutup pintu. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke dalam rumah itu. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karungnya dan mengeluarkan barang-barang hasil curiannya. Dari barang berharga hingga barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, dan mangkuk, semuanya ia letakkan dengan rapi di rumahnya, seolah-olah ia sedang pindahan rumah. Sementara itu, Abu Nawas dengan santai mengamati dari belakang sambil duduk tenang.
Merasa curiga, si pencuri menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Loh, kamu tidak tahu ya? Rumahku kan sekarang di sini," jawab Abu Nawas santai. "Kenapa bisa begitu? Ini kan rumahku," balas si pencuri kebingungan. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudnya?" tanya si pencuri semakin bingung. "Ya, coba lihat semua barang-barang di rumah ini. Semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini sekarang adalah milikku," jawab Abu Nawas tenang. "Kalau kamu mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Karena tak ingin memperpanjang masalah, si pencuri akhirnya membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu tinggal di situ, Abu Nawas selalu menghabiskan makanan si pencuri. Roti, susu, dan madu yang ada di lemari semuanya dilahap oleh Abu Nawas. Si pencuri pun hanya bisa tidur dengan menahan rasa lapar. Ia merasa kesal. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri. Dan keesokan harinya, si pencuri mendekati Abu Nawas dengan wajah yang lesu. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri dengan nada memohon. "Sudah kubilang, aku sudah pindah ke sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," jawab Abu Nawas santai. "Jadi kalau saya kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri penuh harap. "Ya, tentu saja. Kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, berarti ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah, si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Setelah itu, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, sementara si pencuri hanya bisa mengelus dada. Sejak saat itu, si pencuri kapok dan tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri antah berantah, Baginda Raja memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum pertama dalam sejarah kerajaan. Siapa saja boleh menjalankan diri sebagai pemimpin daerah. Pengumuman ini membuat warga desa geger, termasuk Abu Nawas yang langsung memasang senyum penuh arti. Namun ada masalah yang mengundang tawa sekaligus keprihatinan. Dari sekian banyak warga, hanya satu calon yang mendaftar, Abu Jahil. Ia adalah seorang pejabat terkenal malas, suka tidur saat rapat, dan hobi korupsi kecil-kecilan. Setidaknya itu yang dibicarakan warga. Sebagai opsi lain, Baginda Raja menyediakan pilihan kota kosong bagi mereka yang tak ingin memilih Abu Jahil. Saat pengumuman itu dibacakan di alun-alun, Abu Nawas memutar otak. Ia memutuskan untuk membuat pemilihan kali ini menjadi lebih menarik. Dengan santainya ia berkata kepada warga, "Kalau Abu Jahil bisa menjalankan diri, kenapa aku tidak menjalankan diri sebagai kota kosong?" Semua orang pun melongo. "Kota kosong kok menyalonkan diri?" tanya mereka bingung. Namun Abu Nawas tidak main-main. Dengan gaya khasnya, ia menggelar kampanye besar-besaran. Di pasar ia berdiri di atas meja sambil memegang peti kayu besar yang diukir dengan tulisan "Kota Kosong untuk Rakyat". "Saudara-saudara," teriaknya, "jika kalian tidak suka Abu Jahil yang malas dan pelit memimpin, maka pilihlah aku, si kota kosong. Aku lebih kosong dari otaknya, lebih bersih dari kantong bajunya, dan lebih tulus daripada janji-janji palsunya." Penduduk desa langsung tertawa.
Tapi semakin mereka mendengar pidato Abu Nawas, semakin mereka menyadari betapa masuk akalnya omongan itu. Abu Jahil yang mendengar kampanye ini langsung naik darah. Dengan wajah merah padam ia datang menghampiri Abu Nawas di pasar. Abu Nawas, beraninya kau mencemarkan nama baikku?" Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Nama baik? Oh, jangan salah paham Abu Jahil. Aku ini cuma kotak kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada dosa, apalagi korupsi. Jadi bagaimana mungkin aku mencemarkan sesuatu yang tidak ada?" Abu Jahil semakin marah, tapi tak tahu harus berkata apa. Sementara itu dukungan warga terhadap kotak kosong semakin besar. Abu Nawas bahkan melakukan aksi teatrikal dengan membawa kotak besar ke alun-alun. Ia berdiri di atasnya sambil berteriak, "Kotak kosong lebih baik daripada pemimpin yang pura-pura berisi tapi sebenarnya kosong belaka." Hari pemilihan pun tiba. Semua orang berbondong-bondong ke balai desa untuk memberikan suaranya. Ketika perhitungan suara selesai, hasilnya mengejutkan. Kotak kosong menang telak dengan 90% suara. Abu Jahil hanya mendapatkan suara dari dirinya sendiri dan mungkin istrinya, tapi itu juga belum tentu. Warga bersorak gembira. Mereka mengangkat Abu Nawas ke udara meskipun ia berkampanye sebagai kotak kosong. Mendengar hasil ini, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku mendengar kampanyemu. Apa maksud dari semua ini?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Paduka yang mulia, ini adalah pelajaran penting untuk kita semua, Paduka. Sebuah jabatan tidak boleh hanya diisi oleh siapa saja yang ada, tapi oleh orang yang benar-benar layak, Paduka. Jika calon yang ada tidak memenuhi syarat, maka kotak kosong lebih baik menjadi pilihan. Lebih baik kosong daripada diisi oleh orang yang hanya membawa kehancuran, Paduka." Baginda Raja termenung sejenak lalu mengangguk. "Ya, kamu benar Abu Nawas. Aku akan memastikan bahwa pemilihan berikutnya hanya diikuti oleh calon yang memiliki niat baik, kemampuan, dan kejujuran. Kamu telah menunjukkan kepada kita arti demokrasi yang sesungguhnya, Abu Nawas." Dan sejak saat itu, desa Abu Nawas menjadi contoh demokrasi cerdas di seluruh negeri. Sementara itu, Abu Jahil yang merasa malu akhirnya pindah desa dan membuka usaha warung kopi yang ternyata juga tidak laku. Dan Abu Nawas, ia kembali menikmati teh hangat di beranda rumahnya sambil tersenyum puas dan merencanakan keusilan berikutnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang, jauh dari pemukiman penduduk. Barang siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kafilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Nah, suatu ketika Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Saya tuh bingung dengan situasi yang sedang kualami. Barangkali kamu bisa membantuku, Abu Nawas, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung, Tuan Hamid? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Kalau menurutmu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?
Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar juga tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah Tuan Hamid, begini saja. Saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid heran. Iya Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan Hamid mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih. Kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini, kamu akan saya beri hadiah Abu Nawas, balas Tuan Hamid dengan gembira. Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Ia ikut dengan rombongan kafilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang oleh para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu pun menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam tuan. Setelah menitipkan emas tersebut, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kafilah. Dan benar saja, tidak lama kemudian tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang menghunus di tangannya. Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kafilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok itu lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi sedang berada di gubuk yang akan ia datangi. Astagfirullah, ternyata aku salah. Orang yang kutitipi emas justru adalah ketua perampoknya, kata Abu Nawas dengan kecewa. Tapi saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. Hei tuan, kemarilah, jangan takut, teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok itu. Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka dan bisa-bisa aku dibunuh. Lebih baik aku datangi saja, hanya kepada Allah aku meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas pun memberanikan diri menghampiri mereka. Tuan, mau mengambil barang titipan? Tanya ketua perampok. Benar tuan, saya kesini berniat untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Ambillah tuan dan segera tinggalkan tempat ini, ucap ketua perampok. Abu Nawas pun sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. Kenapa tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya? Tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok itu pun menjawab, orang asing itu telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sabar, cerdik, dan bijaksana. Namun kesabarannya ternyata ada batasnya juga.
Suatu pagi saat ia sedang menikmati kopi di depan rumah sambil mendengarkan kicauan burung, tiba-tiba kedamaiannya terusik oleh Abu Jahil, tetangganya yang terkenal suka mencari masalah dengan cara yang aneh. "Ya Abu Nawas, kambingmu kemarin makan rumput di ladangku," teriak Abu Jahil dengan wajah penuh emosi. Abu Nawas yang masih setengah mengantuk menoleh dengan tenang. "Tapi aku tidak punya kambing, Abu Jahil." "Ah, jangan pura-pura bodoh kamu. Kalau itu bukan kambingmu, pasti kambingmu yang menyuruh kambing lain untuk makan rumputku," bentak Abu Jahil dengan teori konspirasi yang benar-benar tidak masuk akal. Abu Nawas pun menghela nafas panjang lalu masuk ke dalam rumah. Ia kembali dengan segenggam rumput di tangannya, menyerahkannya kepada Abu Jahil sambil berkata, "Ini untuk mengganti rumputmu." Abu Jahil memandang rumput itu dengan mata melotot. "Apa-apaan nih? Kau pikir aku ini kambing?" Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Loh, bukankah kamu bilang rumputmu dimakan kambing yang tidak ada? Jadi aku menggantinya dengan rumput yang juga tidak kau tanam." Abu Jahil pergi sambil menggerutu. Tapi keesokan harinya ia kembali lagi. Kali ini ia mengeluhkan daun-daun dari pohon Abu Nawas yang katanya berjatuhan di halaman rumahnya. "Daun-daun dari pohonmu membuat halaman rumahku kotor, Abu Nawas. Kamu harus bertanggung jawab," teriaknya dengan penuh drama. Abu Nawas hanya tersenyum. "Oh, tentu. Aku akan menyuruh angin untuk berhenti meniup daunku ke halamanmu." "Ya, tapi itu tetap tanggung jawabmu," balas Abu Jahil dengan suara melengking. Abu Nawas pun mengambil sabu dan menyerahkannya kepada Abu Jahil. "Nih, kamu bisa menyapunya. Sebagai tetangga yang baik, aku rela meminjamkan sapuku." Namun puncaknya terjadi beberapa hari kemudian ketika Abu Jahil datang dengan tuduhan yang paling aneh. "Abu Nawas, kamu mencuri bulan dari langit semalam. Rumahku menjadi gelap gulita." Mendengar itu Abu Nawas hampir menyemburkan teh dari mulutnya. "Apa? Mencuri bulan? Kamu serius, Abu Jahil?" "Iya, semalam bulan tidak terlihat di atas rumahku. Dan aku yakin itu ulahmu," kata Abu Jahil sambil menunjuk Abu Nawas dengan gaya seperti detektif kampung. Kali ini Abu Nawas merasa cukup sudah. Ia berdiri menatap Abu Jahil dengan serius. "Kalau kamu ingin terus menuduhku dengan hal-hal konyol, ayo kita adu kecerdasan di depan Baginda Raja." Abu Jahil yang sombong pun langsung setuju. Mereka berdua pergi ke istana, diikuti warga desa yang penasaran ingin tahu bagaimana akhirnya. Di hadapan Baginda Raja, Abu Jahil mulai memaparkan semua tuduhannya, dari kambing imajiner hingga bulan yang katanya dicuri oleh Abu Nawas. "Paduka yang mulia, Abu Nawas mencuri bulan dari langit semalam. Rumahku menjadi gelap gulita, Paduka." Baginda Raja mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. "Mencuri bulan? Abu Jahil, kamu pasti sudah gila." Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. "Paduka, memang benar saya telah mencuri bulan. Tapi saya mengembalikannya sebelum matahari terbit. Buktinya bulan sudah ada di langit tadi malam." Seluruh warga pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Jahil yang bingung dan malu mencoba membela diri. Tapi aku yakin bulan itu tidak ada di atas rumahku." Baginda Raja pun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Abu Jahil, sepertinya kamu terlalu banyak bermimpi. Mulai sekarang berhentilah mengganggu Abu Nawas dengan tuduhan yang tak masuk akal, atau aku akan mengusirmu dari desa." Warga desa pun bersorak dengan keputusan Baginda Raja. Sementara itu Abu Jahil pergi dengan wajah merah padam karena malu. Setelah kembali ke rumah, Abu Nawas pun duduk santai dengan teh hangat di tangan. Ia memandang burung di pohon dan berkata, "Akhirnya kedamaian kembali datang. Tapi entah kenapa aku mulai merindukan keusilan Abu Jahil." Istrinya yang mendengar hal itu hanya menggeleng sambil tersenyum. "Dasar suamiku memang aneh."